Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, meskipun Islam dan Kristen berbeda pandangan tentang sosok Yesus, kedua agama ini juga memiliki kesamaan pandangan tentang Yesus. Bahkan Islam mungkin satu-satunya agama di luar Kristen yang memposisikan Yesus dengan sangat tinggi. Sayangnya, sebagian agama kedua lebih suka mencari perbedaannya dan mengakibatkan banyaknya gesekan bahkan pertumpahan darah. Mujizat kelahiran Yesus. Yesus lahir dari seorang wanita terhormat yang masih suci dan belum disentuh oleh laki-laki manapun. Islam dan Kristen percaya bahwa seorang malaikat datang dan memberitahukan kepada Maryam atau Maria bahwa ia akan melahirkan seorang pesuruh Tuhan. Maryam atau Maria berkata bahwa ia belum menikah dan ia bukanlah pezina. Sang malaikat berkata bahwa semua itu begitu mudah bagi Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 20 dan Matius 1:18 hingga 23. Di dalam Al-Quran, setelah putra kudus itu lahir, banyak orang menuduhnya sebagai pezina dan ingin merajamnya. Tetapi Maryam atau Maria hanya menunjuk kepada bayi yang baru lahir itu. Lalu sang bayi yang baru berusia beberapa hari itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah pesuruh Tuhan, dan ibuku bukanlah seorang pendosa." Berdasarkan perkataan ajaib ini, orang Yahudi kemudian percaya kepadanya, dan Maryam atau Maria pun selamat dari rajam. Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Saat agama Yahudi begitu getol menjalankan agama tanpa dasar kasih sayang dan pemahaman, Yesus datang untuk mengajarkan bahwa di atas hukum ada sebuah hal yang bernama kasih dan pengampunan. Islam pun mengajarkan hal seperti ini, bahwa di atas syariat hukum masih ada akhlak dan kasih sayang. Semua harus berjalan seiring. Hukum tanpa kasih sayang akan menjadi ekstremis. Kasih sayang tanpa hukum pun akan menjadi ketidakadilan. Quran surah 57 ayat 27 dan Matius 9:36. Yesus melakukan mujizat. Sahabat beriman, sebagaimana yang diketahui, Yesus mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang buta, bahkan memberi makan banyak orang. Yesus juga mengatakan bahwa semua kekuatan itu berasal dari Bapa, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 5 ayat 30. Sahabat beriman, Islam pun demikian, mengakui keajaiban-keajaiban yang diperbuat Yesus, seperti membuat burung dari tanah liat dan membuatnya hidup lalu terbang. Banyak sekali ayat-ayat tentang keajaiban yang dibuat Yesus di dalam Al-Quran. Yesus naik ke surga dan akan kembali. Sahabat beriman percaya bahwa Yesus sekarang sedang tinggal di surga. Tuhan menyelamatkan beliau dari kematian. Meskipun hal ini sedikit berbeda dengan iman Kristiani, kedua agama ini mengajarkan bahwa Yesus akan turun kembali ke bumi, menjadi hakim yang adil atas segala urusan di dunia, dan membawa dunia pada kemakmuran yang sejati. Al-Quran surah Al-Imran ayat 55. Ibunda Yesus bukan untuk disembah. Sahabat beriman, Islam dan Kristen percaya bahwa hanya Tuhanlah yang berhak disembah. Tidak boleh ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri, sehingga penyembahan terhadap apapun selain Tuhan adalah sebuah dosa besar. Dijelaskan dalam Quran surah 5 ayat 116 dan Lukas 4 ayat 8. Walaupun begitu, penghargaan Islam tentang Maryam, ibunda Yesus, begitu tinggi, sehingga ada sebuah surah dalam Al-Quran khusus tentang beliau yang bernama Surah Maryam. Yesus adalah pesuruh Tuhan. Yesus datang untuk meluruskan penyimpangan agama yang dilakukan orang-orang Yahudi kala itu. Saat itu umat Yahudi memposisikan agama seperti alat untuk memaksakan kehendak
Mereka menggunakan bait suci untuk perdagangan, serta dengan mudah menghukum dan menghakimi orang lain. Hampir mirip dengan ormas-ormas garis keras di zaman ini. Quran surah kedua ayat 136 dan Yohanes 8 ayat 42. Yesus adalah Word of God. Islam percaya bahwa Yesus adalah Kalimatullah, firman Tuhan yang berupa kabar gembira dan berwujud Sang Mesias, Isa bin Maryam atau Yesus Son of Mary. Quran surah 3 ayat 45 dan Yohanes 1. Sahabat beriman, demikianlah kesamaan pandangan ini. Semoga kedua umat yang mengimani Yesus atau Isa benar-benar menerapkan apa yang diajarkan, sehingga kedamaian kembali hidup di tengah-tengah umat beragama. Wallahu a'lam bishawab.